Ada satu tempat di bumi, di mana Marc Marquez bukan hanya pembalap tapi raja. Tempat di mana 7 tikungan kiri berturut-turut bukan tantangan, tapi simfoni yang ia mainkan dengan sempurna. Sirkuit Sachsenring di Jerman. Sirkuit yang kecil, teknikal, dan berliku-liku. Tapi jangan salah, di balik tata letaknya yang tak biasa, tersembunyi medan pertempuran yang sangat spesial. Dan bagi Marc Marquez, Sachsenring bukan cuma trek balap, ini adalah rumah. Ini adalah kerajaan yang sudah ia kuasai selama bertahun-tahun. Sachsenring memiliki tata letak yang unik. Arah lintasannya berlawanan arah jarum jam, berarti mayoritas tikungan mengarah ke kiri. Dan disinilah keunggulan Marc Marquez tak tertandingi. Dari tikungan keempat hingga ke-10, 7 tikungan kiri berturut-turut. Dan Marc tahu cara menaklukkannya lebih baik daripada siapapun di grid MotoGP saat ini. Kecepatannya di sisi kiri motor bukan sekadar insting, itu bakat, latihan, dan naluri alami yang tak bisa begitu saja di-copy paste pembalap lain. Beberapa data telemetri bahkan menunjukkan betapa presisinya Marquez dalam menjaga kecepatan dan stabilitas saat motor condong ke kiri, dalam waktu yang lama, dengan kecepatan luar biasa. Dan hasilnya, 8 kemenangan berturut-turut di kelas MotoGP dari tahun 2013 hingga 2021. Bahkan saat cedera dan performanya dipertanyakan, Sachsenring adalah tempat dia bangkit dan membungkam keraguan. Itu adalah kemenangan emosional, bukan sekadar poin, tapi pembuktian bahwa sang raja tikungan kiri belum habis. Tapi, seperti yang kita tahu, musim 2025 ini unpredictable. Marc memang tampil kuat, bahkan memimpin klasemen saat ini. Namun, kenyataan berkata lain di beberapa trek yang sebelumnya juga merupakan zona nyamannya. Di Jerez, sirkuit Angel Nieto, tempat di mana Marc pernah berjaya, ia justru gagal mendulang poin maksimal. Di kota Amerika, yang dulu disebut sebagai Marquez Land, ia malah pulang dengan hasil mengecewakan. Sementara, di sirkuit-sirkuit yang disebut Kryptonite, bagi Marc, seperti Lusail dan Mugello, yang penuh dengan tikungan kanan cepat, Marc justru tampil mengagumkan. Bukan cuma bertahan, tapi mendominasi. 37 poin dari 2 balapan itu adalah bukti bahwa Marc yang baru bisa menaklukkan kelemahannya. Grit, adaptasi, pengalaman, itulah senjata Marc sekarang. Ia bukan hanya mengandalkan Sachsenring, tapi mulai mencetak sejarah bahkan di sirkuit yang dulu jadi momok. Lalu, bagaimana dengan Sachsenring 2025 ini? Apakah Marc Marquez akan kembali memegang mahkotanya? Atau justru jebakan dari rasa percaya diri berlebihan kembali membuatnya lengah? Karena ingat, musim ini kompetisinya gila. Adiknya sendiri, Alex Marquez, kini berada di posisi 2 klasemen. Pecco Bagnaia terus mengintai. Marco Bezzecchi, Maverick Vinales dan Morbidelli kadang tak terduga. Satu hal yang pasti, jika Sachsenring kembali menampilkan the real Marc Marquez, maka balapan akhir pekan ini bisa jadi salah satu momen paling ikonik di musim 2025. Apakah kita akan melihat kemenangan ke-9 di Sachsenring dari sang raja tikungan kiri? Ataukah tahta itu akan jatuh ke tangan yang lain? Temukan jawabannya, akhir pekan ini. Terima kasih telah menonton channel Depres GP, jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai dunia balap. Terima kasih and matur nuwun.